Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lidza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. والصلاة والسلام على إمام المتقين وقائد المجاهدين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Teman-teman semua yang Allah cintai, yang Allah rahmati, Alhamdulillah dengan seizin Allah kita bisa melanjutkan kegiatan kelas tadabbur kita pada hari ini. Ya. Dan sebenarnya mohon maaf ya karena waktunya dipercepat dari seharusnya jam 17.00 jadi jam 9.30. Ya, mohon maaf ya. Karena qadarullah di hari ini siang sampai malam qadarullah full kegiatan. Dan memang kegiatannya kegiatan mendadak yang memang seharusnya tidak ada di jadwal gitu. Jadi ada rapat mendadak, juga ada kegiatan eh, apa namanya? Beberapa kegiatan lah yang memang tidak bisa ditinggalkan. Jadi mohon maaf ya teman-teman semua jika sekiranya kurang nyaman ya terkait waktu. Tapi insya Allah alhamdulillahnya masih ada rekaman nanti bagi teman-teman semua yang berhalangan hadir ya atau yang di tengah kesibukan dan nggak sempat buat ikut ini ya insya Allah tetap ada rekamannya insya Allah. Tapi teman-teman semua yang Allah cintai, yang Allah rahmati, hari-hari ini insya Allah bismillah taala kita akan mentadaburi juz 12 ya. Sekarang hari ke-12 ya. Kita akan mentadaburi juz 12 surat Yusuf ya. Salah satu surat favorit Ana ya. Silakan teman-teman semua dibuka surat Yusufnya. Insya Allah kita akan mentadaburi ayat 36 sampai 56 ya. Jadi insya Allah pada hari ini di hari yang berkah insya Allah di hari Jumat kita akan mentadaburi surat Yusuf ayat 36 sampai 56. Kalau biasanya kita mentadaburi hanya satu ayat, dua ayat per pertemuan, hari ini kita tadaburinya langsung berapa? Langsung 20 ayat. Ya. Cuma memang ada beberapa yang nanti dipotong atau dilengkap ya. Tapi intinya yang akan kita tadaburi adalah 36 sampai 56. Jadi ada kisah di balik ayat ini yang dimana kisah ini perlu kita tadaburi. Kisah ini bisa menjadi apa? Inspirasi kita semua. Dengan tema apa hari ini? Temanya adalah dari penjara ke panggung kuasa. Ya, kalau kita lihat terjemahan misalnya, kita jangan jangan lihat dulu tafsirnya, jangan dulu lihat bagaimana background ayatnya. Kita lihat dulu misalnya dari terjemahan. Itu pun sebenarnya sudah sedikit menggambarkan bagaimana perjalanan Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau dari apa namanya dari dibuang abadnya sampai dia di penjara dan sampai nanti dia menjadi penguasa. Makanya ini tema yang bagus, semua tema yang bisa menginspirasi kita insya Allah. Ya. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa ya, kita akan tilawah dulu. Karena tilawah pun salah satu bentuk ikhtiar kita untuk mentadaburi Quran. Oke. Yang akan kita tilawahi sesuai dengan apa yang akan kita tadaburi. Yaitu di ayat 36 sampai 56. Ya. Kita baca ya. Dibuka Qurannya teman-teman semua. Dibuka ya. Ayat 36 surat Yusuf sampai 56. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ودخل معه السجن فتيان
قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فاسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. قال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات، يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله
فأرسلون. يوسف الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال سبع سنين فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وقال الملك ائتوني به فلما جاء الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي إن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. قال ائتوني به أستغفر نفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. Alhamdulillah, teman-teman semua, kita sudah membaca surat Yusuf ya, ayat 36 sampai 56. Yang dimana ayat ini insya Allah akan kita tadaburi pada pagi ini. Sebelumnya kami mohon maaf lagi sekali lagi ya, karena terkait waktu Masya Allah ada perubahan. Ya, jadi mohon maaf sekiranya membuat antum kurang nyaman. Tapi semoga antum tetap ridho, antum tetap tidak apa-apa dan bisa meluangkan waktunya. Dan insya Allah yang tidak hadir akan ada rekaman insya Allah. Teman-teman semua yang Allah rahmati, ya. Tema kita hari ini adalah dari penjara panggung kuasa. Ya. Tadabbur surat Yusuf 36 sampai 56. Nah, pada tadabbur ini insya Allah kan ada 3 bagian materi. Ya, ada
tiga pembagian materi pada tadabbur ini. Yang pertama, tadabbur pertama kita akan membahas tentang ketika Nabi, ya kisah Nabi Yusuf ketika di dalam penjara. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika Nabi Yusuf menakwil mimpi raja, menjelaskan mimpi raja. Lalu yang ketiga adalah ketika Nabi Yusuf diangkat menjadi penguasa. Nah, jadi dari hal terendah ya dalam hidup seorang, contohnya di penjara. Ternyata nanti ada beberapa amalan, beberapa perjalanan bagaimana Nabi Yusuf sampai akhirnya menjadi menjadi penguasa, masya Allah. Ya, jadi teman-teman semua silakan disiapkan alat tulisnya, disiapkan hatinya, ya. Karena insya Allah materi ini materi yang sangat-sangat bermanfaat. Yang dimana jika kita tadaburi terus-menerus, kita amalkan, insya Allah kita akan seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Yang dimana Nabi Yusuf pernah di titik terendah, ya, pernah di penjara, tapi sampai akhirnya Nabi Yusuf bisa diangkat menjadi penguasa, menjadi pemimpin. Ya, jadi inilah tiga pembagian kita pada tadabbur ini. Oke teman-teman semua, bagian pertama. Di bagian pertama ini kita akan mengisahkan, menceritakan kisah Nabi Yusuf ketika beliau alaihissalam di dalam penjara. Ya, coba teman-teman semua, apa yang tanya antum semua? Antum ada yang ingat atau ada yang tahu kenapa Nabi Yusuf alaihissalam di penjara? Coba, boleh dibuka mic-nya atau ditulis kolom komentar. Ada yang jawab? Atau ada yang masih ingat ya? Kenapa Nabi Yusuf alaihissalam bisa di penjara? Ada yang tahu? Coba. Bagi teman-teman semua yang tahu jawabannya, boleh tulis di kolom komentar, ya. Atau boleh juga buka mic-nya, sampaikan alasan, ya. Kenapa Nabi Yusuf pernah di penjara? Ada yang tahu? Oke, mungkin belum pada fokus ya. Oke, nggak apa. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam, ya, pernah di penjara kenapa? Difitnah oleh istrinya raja. Karena dia ganteng, saking gantengnya istri raja pun terpesona. Sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya istri raja ini, istri penguasa ini di Mesir ini menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi karena Nabi Yusuf adalah orang beriman, ya dia orang yang soleh, maka dia tidak mengikuti hawa nafsunya, teman-teman semua. Nabi Yusuf tidak mengikuti hawa nafsunya, ya. Tapi si perempuan ini, istrinya raja, tetap menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Bahkan dikejar. Dikejar sampai-sampai apa? Jubah belakangnya atau baju belakangnya sobek. Maka ketika itu, ya, raja melihat, ya, apa yang kamu lakukan? Nah, ternyata si cewek ini, si istri raja ini playing victim. Ya, dia merasa, wahai raja, wahai suamiku, ini aku pengen digoda, pengen diperkosa oleh Nabi Yusuf alaihissalam gitu kan. Lalu apa? Ternyata ketika dilihat, ya, dilihat dari buktinya, eh, salah satu penasihat raja bilang, kalau Yusuf koyak bajunya di belakang, maka dia yang digoda. Tapi kalau Nabi Yusuf koyaknya di depan, maka Nabi Yusuf yang menggoda. Ternyata ketika dilihat, ya, Nabi Yusuf baju belakangnya yang koyak, yang rusak. Ya. Raja tahu bahwa Nabi Yusuf salah, sorry, istrinya salah, dan Nabi Yusuf benar. Dia tidak menggoda istrinya. Tetapi karena dia istri raja, ya, dia tidak mau kalah sampai akhirnya difitnah. Difitnah bahwa Nabi Yusuf adalah penggoda. Sampai akhirnya Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Bayangkan, ujiannya Nabi Yusuf sangat luar biasa. Dari kecil, ya, dia dibuang oleh saudara-saudaranya, dibuang di sumur. Ketika di sumur, dia ditemukan oleh
seseorang ya atau sekelompok ya. Lalu dijuallah ke kerajaan, diurus oleh kerajaan. Sampai akhirnya dia apa tadi? Dia difitnah, menggoda istri raja, masya Allah. Sampai akhirnya Nabi Yusuf di penjara. Bayangkan, Nabi Yusuf di penjara. Coba kita lihat ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dakhala ma'ahu as-sijna fatayan, qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra, وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. Apa yang dikisahkan oleh Allah ya? Allah mengisahkan ketika Nabi Yusuf di dalam penjara. Jadi kata Allah, bersama Nabi Yusuf di dalam penjara itu ada pula dua orang pemuda yang juga masuk ke dalam penjara, kata Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara mereka berkata, sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur. Dan yang lainnya berkata, aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung. Keduanya berkata, wahai Nabi Yusuf, jelaskanlah kepada kami takwilnya atau penjelasnya. Sesungguhnya kami menangmu termasuk orang-orang yang berbuat baik. Jadi ketika di penjara itu, ya rangkum ya, di penjara itu ada dua orang pemuda juga yang masuk. Ya, nah ketika dua orang tidur dan mereka bermimpi, ya, yang satu bermimpi membawa atau memeras anggur, ya, memeras anggur. Yang kedua adalah orang bermimpi membawa roti di atas kepalanya, ya, dan sebagiannya dimakan burung. Maka dua orang ini meminta penjelasnya atau meminta takwilah kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Maka Nabi Yusuf menjelaskan tentang makna atau takwil dari mimpi tersebut. Jadi mukjizat Nabi Yusuf adalah apa? Mampu menakwilkan mimpi. Jadi kita tahu ya bahwa setiap nabi itu ada mukjizatnya, ya, ada kelebihannya. Nah, Nabi Yusuf ini punya kelebihan atau punya mukjizat apa tadi? Bisa menakwilkan atau bisa menjelaskan tentang apa maksud dari mimpi. Nah, jadi ketika dua itu bertanya, maka Nabi Yusuf menjawab, "Ya sahibi sijin, amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra, amma al-akhar fayaslamu fata'kul tayyiba ra'sih. Bihal amrul ladzi fihi tastaftiyan." Wahai dua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamar bagi tuannya, sedangkan yang lain akan disalib, lalu burung akan memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu berdua tanyakan. Jadi tadi yang pertama, orang yang bermimpi memeras anggur ditakwilkan oleh Nabi Yusuf akan apa? Akan bertugas menjadi penyedia minuman khamar bagi tuannya. Dan tadi orang yang bermimpi membawa roti di atas kepalanya itu akan disalib, ya, dan burung akan memakan sebagian kepalanya. Ya. Dan benar ternyata terjadi sesuai dengan apa yang ditakwilkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf menjelaskan tentang penjelasannya dan benar terjadi. Jadi itu mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihissalam, itu mampu menakwilkan mimpi seseorang. Ya, dari kisah ini sedikit kisah ya di dalam penjara, ya, ketika Nabi Yusuf di penjara ada 3 hikmah yang bisa kita dapatkan. Yang pertama apa? Walaupun kita berada di tempat terendah seperti Nabi Yusuf di penjara, tempat terendah, dia dibuang oleh keluarganya, oleh saudaranya, Afan. Dan dia tadi difitnah, pengen berzina, dia di penjara, bahkan ya, dia difitnah pengen apa? Difitnah sampai akhirnya masuk ke penjara, ya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf? Nabi Yusuf masih menjadi versi terbaik dirinya. Nabi Yusuf masih bisa menjadi orang baik ketika ada orang pengen menanyakan tentang uwil mimpi, maka Nabi Yusuf menjelaskan. Nabi Yusuf memaparkan
apa yang orang itu inginkan. Apa hikmahnya? Walaupun kita berada di tempat terendah kita, entah apapun itu, kita dibully, dicaci, dimaki, dijauhkan, atau ada guru-guru kita, atau ada orang tua kita, atau siapapun yang mungkin ada yang nggak suka sama kita. Kita berada di tempat terendah yang kita rasakan misalnya. Tetapi kita harus menjadi tetap menjadi versi terbaik diri kita. Sebagaimana Nabi Yusuf tadi di penjara, tapi masih bisa melakukan versi terbaiknya. Ya. Yang kedua, gunakan ilmu dan potensi kita untuk menolong orang lain. Ya, gunakan ilmu dan potensi kita untuk menolong orang lain. Sebagaimana Nabi Yusuf. Nabi Yusuf punya ilmu, punya potensi, punya kemampuan. Apa kemampuannya tadi? Mampu menaklukkan mimpi orang lain. Ya, maka Nabi Yusuf membantu orang lain. Maka Nabi Yusuf bermanfaat buat orang lain. Karena kata Rasul, khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Lalu yang ketiga, apa hikmahnya? Kita harus berani menyampaikan kebenaran walaupun pahit. Ya, sebagaimana ada sebuah kalam Arab, qulil haq walau kana murr. Katakanlah kebenaran walaupun pahit. Kayak tadi misalnya, ada dua orang yang bertanya kepada Nabi Yusuf, yang satu menjadi pemeras anggur atau menjadi apa? Menjadi penyedia khamar bagi tuannya. Yang kedua menjadi apa? Menjadi akan disalib dan dimakan kepala oleh burung. Ya, itu pahit gak pahit tentang penyampaian itu. Tapi Nabi Yusuf tetap mengatakan, karena kita seperti itu teman-teman semua, harus berani menyampaikan kebenaran walaupun sulit, walaupun pahit. Ya, sebagaimana kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Oke, teman-teman semua yang Allah rahmati, yang Allah cintai, ini hikmah dari poin pertama. Ya, ini ulang ya. Yang pertama, walaupun kita berada di fase terendah, tetaplah jadi versi terbaik kita. Yang kedua, kita harus senantiasa menggunakan ilmu kita, potensi kita untuk menolong orang lain. Dan yang ketiga adalah berani menyampaikan kebenaran walaupun pahit. Kita lanjut. Setelah tadi kita sudah membahas bagian pertama tentang bagaimana Nabi Yusuf di dalam penjara, ya, sedikit kisah. Sekarang kita akan melanjutkan ke bagian kedua, yaitu ketika Nabi Yusuf menakwilkan mimpi raja. Kan kalau tadi kan takwilkan mimpi dua orang temannya di dalam penjara, sekarang Nabi Yusuf menakwilkan mimpi raja. Teman-teman semua yang Allah rahmati, yang Allah cintai, ya. Pada di penjara itu, ya, Nabi Yusuf bilang kepada dua orang itu, bilang kepada salah satunya ya, kepada orang yang tadi apa menjadi penyedia khamar bagi tuannya, ya. Maka Nabi Yusuf bilang ke orang itu, apa? Uzkurni 'inda rabbik. Ya, bilang jelaskan keadaanku kepada tuanmu. Wa qala lilladzi dhanna annahu najim minhum adhkurni 'inda rabbik. Fa'ansahu asyaitanu dzikra rabbi falabitha fis sijni bid'a sinin. Nabi Yusuf bilang nih kepada orang yang selamat itu, wahai temanku, jelaskan keadaanku kepada tuanmu. Maksudnya apa? Dia meminta tolong kepada orang itu yang selamat, ya. Kalau kamu keluar, nanti bilang ada aku di sini. Aku, ya, apa? Aku bisa menakwilkan mimpi. Jadi dia meminta tolong kepada orang itu untuk menjelaskan kepada semua orang bahwa ini aku ada di penjara, ya, di mana aku tuh bisa menjadi manfaat bagi orang lain. Di mana aku bisa menakwilkan mimpi. Ya. Tetapi ketika orang itu selamat, ya tadi ya, ketika si pemeras anggur ini atau menjadi penyedia khamar ini selamat, ya, dia dilupakan. Ya, kemudian ya, ansahu syaitan, maka setan menjadikan dia lupa untuk menjelaskan keadaan Yusuf kepada temannya. Karena karena itu dia atau Yusuf alaihissalam tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya. Bayangkan, Nabi Yusuf sudah menolong dia, dijelaskan bahwa nanti kamu akan menjadi apa? Menjadi pelayan khamar bagi tuannya. Nabi Yusuf bilang, wahai temanku, nanti bilang ke tuanmu kalau aku ada di sini. Kalau aku adalah orang yang bermanfaat bisa membantu kalian gitu kan. Tetapi orang itu lupa sampai-sampai Nabi Yusuf bertahun-tahun lamanya di dalam penjara tersebut. Ya, tapi Nabi Yusuf terus bersabar
Dia tidak mengeluh dan sebagainya. Oke, lanjut. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Cek cek cek, apakah suaranya jelas? Jelas ya? Jelas ya, oke. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un 'ijaf wa sab'a sumbulatin khudri wa ukhra yabisat ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun." Raja berkata kepada para pemuka kaumnya atau para penasihat, "Sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus serta 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai yang lainnya yang kering. Wahai para pemuka kaum, wahai para penasihatku," kata raja, "jelaskanlah kepadaku tentang mimpiku itu jika kamu dapat menakwilkannya." Jadi suatu ketika si raja ini bermimpi. Apa mimpinya? Dia bermimpi melihat 7 ekor sapi yang gemuk. Dia makan oleh 7 ekor sapi yang kurus. Dan juga ada 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai yang lainnya yang kering. Dan dia meminta penjelasan kepada para pemuka atau para penasihat penasihat kerajaan. Dan ternyata apa? Ternyata tidak ada satu orang pun yang bisa menakwilkan mimpinya. Ya, tidak ada satu orang pun, ya, tidak ada satu orang pun yang bisa menjelaskan tentang apa maksud dari mimpi itu. Ya. Maka singkat cerita, ya, si orang tadi yang Nabi Yusuf minta tolong, akhirnya dia teringat. Oh iya, ada Yusuf nih di penjara, yang dimana Nabi Yusuf ini bisa menakwilkan mimpi. Nah, karena orang tadi ingat, ya, maka Nabi Yusuf dikeluarkan dari penjara, dikeluarkan dan dimintai penjelasan tentang apa sih maksud dari mimpi ini. Maka Nabi Yusuf menjawab, ya, qala tazra'una sab'a sinina da'aba fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Yusuf berkata, bercocok tanamlah kamu 7 tahun berturut-turut. Kemudian apa yang kamu tuai, biarkanlah ditangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Thumma ya'ti min ba'di dzalika sab'un shidadu ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Kemudian sesudah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit. Itu paceklik yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, kecuali sedikit dari apa yang bibit gendong yang kamu simpan. Jadi Nabi Yusuf bilang, nanti akan ada 7 tahun yang paceklik, ya, yang dimana ini sangat paceklik dan tidak bisa menanam, tidak bisa mendapatkan makanan kecuali kalau kita menyimpannya. Ya, makanya apa tadi? Apa takwilnya? Kan tadi mimpinya ada 7 sapi gemuk yang dimakan oleh 7 sapi yang kurus dan juga ada 7 tangkai yang apa namanya? Yang hijau dan 7 tangkai yang kering. Ya, maka apa takwilnya? Takwilnya akan ada 7 tahun berturut-turut yang subur, ya. Dan setelah subur itu akan ada 7 tahun berturut-turut yang paceklik. Maka Nabi Yusuf juga memberikan solusinya. Jadi Nabi Yusuf bukan hanya sekedar menjelaskan tentang bahwa nanti ada 7 tahun yang subur dan 7 tahun yang paceklik. Ya. Di Nabi Yusuf pun memberikan solusinya. Apa solusinya? Ya. Apa? Kemudian apa yang kamu tuai, biarkanlah ditangkainya. Kecuali sedikit untuk kamu makan. Maksudnya apa? Ketika kita menanam makanan atau tumbuhan, ya, maka ketika dia masih di tangkainya itu tidak akan cepat busuk, ya. Intinya Nabi Yusuf menjelaskan tentang apa, bagaimana cara menyimpannya dengan benar, ya. Dari kisah ini ada 4 hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama, manusia bisa lupa tapi Allah tidak pernah lupa. Tadi Nabi Yusuf meminta tolong kepada temannya, tolong bantu aku keluar, jelaskan bahwa aku ada di sini. Tapi ternyata orang itu lupa. Tapi ketika Allah ingin menolong Nabi Yusuf, maka Allah mengembalikan ingatan seorang itu. Jadi manusia itu bisa lupa, tapi Allah tidak akan pernah lupa. Lalu yang kedua, kesabaran akan membuahkan hasil.
Ya, Nabi Yusuf bersabar bertahun-tahun di dalam penjara, tapi karena atas sabarnya yang luar biasa, ya, maka akan membuahkan hasil. Nabi Yusuf dikeluarkan dari penjaranya. Ya. Dan yang ketiga, jadilah pembawa solusi bukan sekedar pengkritik. Jadi Nabi Yusuf menjelaskan tentang apa? Apa masalah yang ada atau yang akan datang. Ya. Tetapi Nabi Yusuf menjelaskan tentang apa solusinya. Yang keempat adalah ilmu adalah kunci penyelamatan. Jadi kalau kita pengen sukses atau selamat di dunia maupun di akhirat, maka apa? Maka wajib kita punya ilmu. Man arada dunya fa'alihi bil ilm. Barang siapa yang pengen sukses di dunia maka harus ada ilmunya. Wa man arada al akhirah fa'alihi bil ilm. Barang siapa yang pengen sukses di akhirat maka harus ada ilmunya. Wa man aradahuma fa'alihi bil ilm. Dan barang siapa yang pengen sukses keduanya harus ada ilmunya. Karena ilmu adalah apa? Kunci penyelamatan, kunci kesuksesan kita di dunia maupun di akhirat. Ini 4 hikmah yang bisa kita dapatkan dari tadi kisahnya Nabi Yusuf menjelaskan tentang takwil atau mentakwilkan mimpinya raja. Oke. Teman-teman semua, bagian terakhir. Lanjut ya. Bagian terakhir adalah bagian utamanya. Pada ketika apa? Nabi Yusuf diangkat menjadi penguasa. Setelah sebelumnya Nabi Yusuf pernah di titik terendah, difitnah berzina, dibuang oleh saudaranya, dipenjara, dilupakan bertahun-tahun di penjara. Tapi dia bersabar, beliau bersabar. Ya, dia pun senantiasa ingat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tidak akan menyanyiakan kebaikannya. Maka Nabi Yusuf diangkat menjadi penguasa pada hari itu. Ya, diangkat menjadi penguasa karena apa tadi? Beliau bisa menakwilkan mimpi yang ternyata benar terjadi. Yang pertama tadi dua orang tadi yang pertama. Lalu menakwilkan mimpi raja. Karena mujizat ini yang bisa menakwilkan mimpi, ya. Nabi Yusuf diangkat menjadi apa? Seorang bendaharawan. Seorang kalau sekarang mah menteri keuangan lah, ya. Sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, qala al-maliku tuni bihi astakhlishu li nafsi falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladayna makinun amin قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. Raja berkata, bawalah dia kepadaku agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku. Ketika dia raja telah berbicara kepadanya, dia raja berkata, sesungguhnya mulai hari ini engkau menjadi seorang yang berkedudukan tinggi di lingkungan kami lagi sangat dipercaya. Yesus berkata, jadikanlah aku pengelola dan pengelola perbendaharaan negeri Mesir. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga amanah, lagi sangat berpengetahuan. Ya, jadi setelah Nabi Yusuf Kakak di bawah. dan mimpi raja, ya, maka raja mengajak Nabi Yusuf, ya, untuk masuk ke kerajaan, ya, diberikan jabatan. Karena apa? Punya ilmunya Nabi Yusuf, punya kehebatan, punya kemampuan. Dan Nabi Yusuf mengajukan bahwa nih, saya pandai menjaga amanah dan berpengetahuan. Maka dia mengajukan untuk apa? Menjadi pengelola perbendaharaan negeri Mesir. Bayangkan, menjadi menteri keuangan lah bahasa kita. Dari kisah ini kita harus mengambil hikmah bahwa Nabi Yusuf pernah dipenjara, difitnah, dibuang oleh saudaranya, dilupakan oleh teman dari penjara. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam tetap bersabar, tetap bersyukur, tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa kadzalika makkanna li Yusuf fil ardi yatabawwa'u minha haitsu yasha. Nusibu bi rahmatina man nasha wa la nudhi'u ajral muhsinin. Demikianlah kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir ini untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Kami melimpahkan rahmat kami kepada siapa saja yang kami kehendaki dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Ya. Allah SWT menyampaikan bahwa inilah kisah Nabi Yusuf. Yes. Yang dimana Nabi Yusuf ditempa berbagai ujian, berbagai musibah yang sangat-sangat luar biasa banyaknya.
dibuang oleh saudara-saudaranya, ya, lalu dijual ke kerajaan jadi budak, lalu difitnah berzina dengan istri raja, lalu dipenjara, dilupakan dan sebagainya. Tapi Nabi Yusuf bersabar. Nabi Yusuf masih bisa melakukan kebaikan, dan tentunya Nabi Yusuf masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dari kisah ini ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil lagi. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala dapat mengangkat derajat siapa saja. Siapapun kita, ya, baik kita orang kaya, orang miskin, orang mampu ataupun nggak mampu, orang pintar ataupun yang kurang pintar, orang yang kuliahnya tinggi ataupun yang tidak. Allah Subhanahu wa taala bisa saja mengangkat dari seorang. Ya. Dan tingkat derajat kita di sisi Allah itu lebih baik daripada kita mencari derajat di sisi manusia. Maksudnya apa? Jadi orang terbaik di sisi Allah itu apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Ya Allah SWT akan memuliakan siapa? Bagi kamu yang senantiasa paling bertakwa. Bukan paling keren, bukan paling pintar, bukan paling berilmu. Tapi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kejujuran dan amanah adalah fondasi kepercayaan. Nabi Yusuf menjadi orang yang jujur, yang amanah, yang berpengetahuan, yang bersabar. Maka Nabi Yusuf mendapatkan kepercayaan. Saya menjadi apa? Pengelola perbendaharaan. Menjadi Menteri Keuangan di negeri Mesir pada saat itu. Ya. Lalu dengan kedudukan pun adalah menjadi apa? Sarana untuk berbuat baik. Ketika Nabi Yusuf punya kedudukan, maka Nabi Yusuf pun nanti akan ada apa? Ada kesempatan berdakwah lebih baik lagi. Dan terakhir adalah kebaikan tidak akan pernah sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah bilang, "Wala nudhi'u ajral muhsinin." Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan orang-orang yang berbuat baik. Maka teman-teman semua, ya, ketika kita dilanda ujian sebagaimana Nabi Yusuf di penjara, bukan Nabi Yusuf. Kalau kita mungkin nggak di penjara, mungkin cuma dicaci doang, mungkin cuma dimaki aja, atau cuma direndahkan aja. Maka bersabarlah, bersyukurlah, ya, tetap rajin ibadah, tetap bertawakal kepada Allah, tetap bertakwa kepada Allah, ya. Karena setiap kebaikan yang kita lakukan, ya, tidak akan pernah sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi barakallahu fikum, alhamdulillah kajian pada hari ini sudah selesai. Ya, sebelum mohon maaf ya kalau misalnya tadi yang bilang waktunya diubah-ubah. Semoga kajian ini bisa bermanfaat dan bisa kita ambil hikmahnya dan kita bisa amalkan dalam keseharian kita. Baik, syukran jazakumullah khair. Untuk yang baca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin dan juga doa kafaratul jadi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا يا أستاذ. السلام. جزاكم جزاكم الله الله خيرا. خيرا.